kemarin kita kan sebelum saya meminta UTS, jadi materi sebelum ini kemarin adalah tentang profil Profesor Dr. Al-Maghfurlah Ibrahim Hussein, Dr. Kiai Haji Ibrahim Hussein. Nah, itu nanti untuk itu menjadikan ada beberapa tema tuh ya, kemarin keikhlasan ya, kemudian kemarin kesederhanaan dan sebagainya. Itu akan menjadi tugas untuk FSEI untuk meresum. Tetapi perlu seperti yang sudah dijelaskan oleh para dosen, yaitu pertama disampaikan dulu materinya apa gitu ya. Jadi misalkan materi ikhlas itu apa secara bisa ditambah ya, bisa ditambah. Jadi bukan resum ya, menurut saya lebih kepada makalah gitu Rishida ya, misalnya keikhlasan, dasar keikhlasan dalam Islam, misalkan Al-Qur'annya, hadisnya. Nah, kemudian baru masuk sosok Al-Maghfurlah. Nah, gitu. Bisa dipahami Rishida ya. Nanti dibagi saja kan bukan dibagi ya, karena ada beberapa sifat karena beberapa karakter beliau itu mungkin dibagi karena harus ada materinya dulu. Berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain memang meresum. Kalau yang tokoh yang ketokohan Al-Maghfurlah itu memang harus ada landasan-landasannya dulu ya, landasan bahwa keikhlasan itu apa, kesabaran itu apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk KPI dan PAI ada 5 kelas, betul ya? Betul nggak? Tadi sudah yang masuk Rina ya? Atau siapa? Coba yang PAI Ibu, ada Rina itu. Ibu maaf. Ya? PAI 4 Ibu, satunya PIAUD. Oh, baik. PIAUD-nya 1 ya? Oh, ya, baik. Bu. Ya. Ada 5 kelas dan KPI berarti 6. Nah, setelah ini kita berarti masih ada 6 atau 7 pertemuan ya. Ini kan pertemuan ke berapa? 9 apa 8 ini? Nah, itu kita akan ada materi yang cukup berkaitan dengan hukum-hukum fikih atau pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang diprakarsai oleh Al-Maghfurlah. Nah, teman-teman kalau ada kemampuan, ada kelonggaran, silahkan beli bukunya beliau. Ya, beli buku kalau yang cetakan lama seperti ini ya covernya itu abu-abu, tapi kalau cetakan yang baru itu ada ada profil, ada foto beliau, bukan cetakan baru ya, yang sudah ada lebih lengkapnya, itu ada profil beliau. Nah, di situ kita akan seperti hari ini, materi kita hari ini adalah tentang bagaimana yang akan disampaikan Bu Liza nanti, hitoh dan model ijtihad Profesor Dr. Ibrahim Hussein. Nah, kemudian materi kedua hari ini adalah berkaitan tentang undang-undang dan Pancasila yang sebagaimana juga kita ketahui itu menjadi kontroversi. Ternyata dari dulu sampai sekarang itu ada yang mau mengganti Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Nah, itu beliau punya ijtihad yang pembaharuan, masuk dalam kategori pembaharuan di Indonesia. Nah, kita mungkin kalau kemarin Pak Nadir Syah menjelaskan banyak itu ada yang tidak setuju. Nah, kemudian karena beliau sangat pembaharuan ya, sangat baru dalam berijtihad. Nah, itu nanti di 6 kelas ini ya, silahkan meresum ya dari materi-materi yang akan disampaikan, karena sehari dua berarti mungkin bisa jadi kalau 6 ada 12 materi. Nah, masing-masing mungkin bisa mengambil setiap pertemuannya satu saja ya. Kalau 2 mungkin supaya bagi dengan temannya, tapi sekelas kalau bisa jangan sama. Jadi misalkan Mbak Jazil kan KPI, kemudian ada siapa yang KPI lagi? Ada Dekni misalkan, ada Dekni sama Mbak Jazil itu ngambil di dalam satu pertemuan ini satu materi, tapi sekelas itu jangan semua materi yang pertama semua. Nah, jadi harus ada mungkin silahkan nanti bagaimana diaturnya juga dengan Sayyidatul Latifah tadi ya. Sayyidatul Latifah siapa tadi yang jawab saya? Yang dari PAI ya. Itu nanti ada yang meresum yang materi pertama, ada yang kedua. Gitu ya. Nah, itu silakan bebas yang PAI, yang PAUD dan yang KPI. Nah, nanti dikumpulkannya kapan? Ya kalau sudah selesai materi baru dikumpulkan, karena
ini mulai dari setelah UTS ya, bahas setelah UTS ke sini. Gitu. Kalau mau setiap hari mau dikumpulkan nanti terlalu terpisah-pisah. Mungkin itu saja, Bu Riza, mungkin bisa kita mulai waktu saya kembalikan ke Bu Nuriza. Baik, Ibu Ifati, terima kasih atas penjelasannya kepada para mahasiswi untuk menyampaikan tentang UTS ya. Selanjutnya kita mulai untuk materi pada hari ini tentang keikian. Namun kita awali terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah, mohon dengan tulus ikhlas, yang mana pahalanya kita tujukan kepada para muassis ya, wabil khusus Al-Maghfurlah Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML, dan juga Ibunda Zatiah Ibrahim, kemudian Ibunda kita, Ibunda Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggo MA, kemudian para donatur, para simpatisan, para guru kita, para dosen kita, dan juga para keluarga kita yang sudah mendahului kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan saya nyapa dulu, tadi ada Pak Kiai, ya, Pak Kiai Ahmad Munif, yang kami muliakan, kami hormati, ya, orang tua kita, dosen kita, guru kita, yang sudah memberikan ilmu, mendidik kita, membimbing kita sejak S1 sampai dengan sekarang, ya, masih terus membimbing kita semuanya. Dan yang sama-sama kita hormati tim pengajar keikian, Ibunda Ifati, dan juga Ibunda Tuti yang sekarang sedang bertugas memberi ceramah, serta Ibunda kita Ibu Sri Utari juga sedang tugas di MUI. Ya, semoga mereka dimudahkan dan dilancarkan tugasnya, karena sama-sama untuk li'i'la'i kalimatillah. Baik, teman-teman, saya panggil teman-teman ya supaya lebih akrab, karena kalian juga bakalan sama dengan kami. Kalian akan menjadi alumni IIKI, ya, akan membawa panji-panji Al-Quran, membawa nama baik IIKI, dan sekarang mata kuliahnya sangat tepat adalah keikian. Dan kali ini topik yang akan dibahas adalah tentang masalah hitoh dan model ijtihad Al-Maghfurlah Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML. Baik, untuk membahas masalah hitoh dan model ijtihad tersebut, maka alangkah baiknya terlebih dahulu kita bahas definisi ijtihad ya. Bagaimanapun karena ranahnya tentang ijtihad, model ijtihad Bapak Al-Maghfurlah, jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi ijtihad. Nah, definisi ijtihad secara singkat adalah badlul mujtahid uslahu la bi hukmin syar'in fi waqi'atin. Nah, jadi itu definisi secara singkat. Kalau kita lihat memang di materi usul fiqh pasti kalian sudah menerima, ya, sudah mendapatkannya, dan juga macam-macam para ulama usul fiqh yang itu definisi secara singkat. Kalau kita lihat memang di materi usul fiqh pasti kalian sudah menerima, ya, sudah mendapatkannya, dan juga macam-macam para ulama usul fiqh yang mendefinisikan ijtihad. Nah, kami memilih
definisi ijtihad yang disampaikan oleh Abu Zahro ya, di dalam kitab Usul Fiqh Abu Zahro. Jadi bahlul mujtahidi uslahu fi talabi hukmin syar'in fi waqi'atin. Nah, artinya ya, pengerahan segala kesanggupan yang dimiliki oleh mujtahid untuk mendapatkan, menemukan, atau mencari hukum Islam tentang suatu masalah. Nah, jadi artinya ya, kalau nanti ya, atau kalau di tengah-tengah masa kemudian muncul masalah baru, maka mujtahid ya, seorang mujtahid akan mengerahkan semua potensinya, semua kemampuan ilmiahnya, pemikirannya untuk melakukan ijtihad sampai masalah itu bisa diketahui bagaimana hukumnya. Ya. Kalau masih belum diketahui, ya, maka terus seorang mujtahid akan melakukan, ya, mengerahkan segala ilmunya, ya, segala ilmu yang dimilikinya, ya, untuk melakukan ijtihad, untuk melakukan sebuah hukum yang akan ditentukan apa sih sebenarnya hukumnya. Nah, itulah yang namanya ijtihad. Nah, tentunya ya, seorang mujtahid ya, pelaku mujtahid sudah tentu harus seorang yang faqih ya. Seorang mujtahid ya, artinya orang-orang yang telah memenuhi kriteria ijtihad ya. Nah, di situ banyak sekali ya ketentuan atau persyaratan menjadi seorang ijtihad ya, seorang mujtahid. Nah, tetapi kita di sini kita ambil yang simple ya. Ada beberapa persyaratan seorang mujtahid. Sebenarnya banyak ya, tapi kita ambil di sini hanya sekitar 7 ya. Kalau kita lihat di Usul Fiqh ya, kitab Usul Fiqh masih banyak lagi, tetapi kita ambil beberapa saja di sini. Ya, yang pertama ya, persyaratan mujtahid ya, adalah ya, seorang mujtahid harus menguasai hukum Islam ya, yang ada di dalam Al-Qur'an ya, otomatis. Kalau tidak mengetahui ya, tidak menguasai hukum Islam yang ada di Al-Qur'an, maka bagaimana untuk mengeluarkan sebuah hukum ya. Jadi oleh karena itu ya, seorang mujtahid ya harus hafal Al-Qur'an. Karena ketika muncul masalah baru ya, ada problem, ada kasus-kasus ya, maka seorang mujtahid langsung tahu ya, ada di surat mana dan ada di ayat mana. Kemudian karena kita diiki menghafal Al-Quran, memakai Quran pojok, nah, langsung ingatan kita, oh ada di pojok sekian, ya, halaman sekian. Oleh karena itu, ya, IIKI makanya didirikan oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein, ya, menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kalian, ya, kita ini digembleng, ya, diarahkan agar menjadi mujtahidat ya, yang hafal Al-Quran dan juga menguasai ilmu-ilmunya, isi kandungannya ya, jadi sangat luar biasa ya terobosan keinginan beliau itu ya, ingin cita-citanya kita semua ya menjadi mujtahidat ya, karena beliau adalah sosok ya mujtahid ya, jadi itulah keinginan beliau. Itu persyaratan mujtahid yang pertama. Kemudian untuk persyaratan yang kedua, ya, seorang mujtahid harus menguasai hadis-hadis Nabi.
menguasai sunnah Rasul, terutama dalam masalah-masalah hukum yang ada di dalam hadis tersebut. Hukum Islam yang ada di dalam sunnah atau hadis. Artinya, seorang mujtahid harus menguasai semua hadis. Maka seorang mujtahid minimal dan bahkan harus hafal, supaya dikatakan sebagai al-hafidh, hafal 100.000 hadis, hafal matan dan sanadnya. Nah, jadi kalau orang yang al-hafidh, julukan orang yang hafal matan dan sanad, seperti beberapa pertemuan yang lalu pernah kita sampaikan bahwa kita di sini di Indonesia karena sudah menyebut, sudah terbiasa, oh hafidh, hafidh itu berarti hafal Al-Quran. Padahal sesungguhnya kalau kalangan para mujtahid, para imam itu hafal, al-hafidh itu berarti 100.000 hadis hafal, matan dan sanadnya. Tapi kalau di Indonesia sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi julukan, sebutan kalau orang yang hafidh Al-Quran, hafal Al-Quran disebutnya al-hafidhnya. Padahal sebenarnya hamalatul Quran, baik, di antaranya yang mereka yang hafal 100.000 hadis itu, para mujtahid, di antaranya ada Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Dawud, Az-Zuhiri, Imam Auza'i, dan masih banyak lagi kalau kita cari. Jadi itulah seorang mujtahid yang menguasai hadis-hadis Nabi, dan masalah-masalah hukumnya, dan tentunya mereka hafal al-hafidh. Kemudian syarat yang ketiga, mujtahid atau seorang mujtahid itu harus menguasai hukum Islam, yang diijma'kan oleh para ulama. Jadi ulama itu ada yang konsensus, kemudian dilihat, agar seorang mujtahid itu nantinya tidak berpendapat dengan pendapat yang kontra dengan ijma, ijma atau yang sudah diputuskan secara ijma oleh para mujtahid, oleh para ulama. Jadi itu rahasianya kenapa seorang mujtahid harus menguasai hukum Islam yang sudah diijma'kan oleh para ulama yang terdahulu, supaya tidak terjadi kontradiksi, supaya tidak ada perselisihan, tidak kontra, tidak diperselisihkan oleh para ulama, agar nantinya bisa memilih mana yang paling kuat, itu yang akan diambil. Kemudian syarat berikutnya yang keempat, seorang mujtahid harus menguasai hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama, oleh para fuqaha, para mujtahid yang terdahulu. Nah, kalau yang nomor 3 yang ijma, yang konsensus, nah kalau yang keempat harus menguasai yang diperselisihkan, yang kontradiksi harus dikuasai, harus diketahui, karena ini modal untuk mencari apa gunanya agar bisa memilih pendapat mana yang paling kuat. Nah, kalau mana yang paling kuat, nah berarti kita bisa mengetahuinya nantinya. Oke, kemudian syarat yang kelima, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab dalam arti luas, Dia harus menguasai qawaid sorfiyahnya, qawaid nahwiyahnya, qawaid lughawiyahnya, kemudian ilmu balaghahnya, baik
ilmu bayan, ilmu badi, dan ilmu ma'aninya. Nah, jadi di sini harus menguasai betul-betul. Kalau tidak, maka tidak mungkin dia akan bisa menghasilkan sebuah hukum permasalahan yang akan diputuskannya. Nah, kemudian syarat berikutnya, yang nomor 6, seorang mujtahid harus menguasai kaidah-kaidah usul fiqh. Nah, ini yang paling berperan, yang paling penting bagi seorang mujtahid. Ya, karena dengan kaidah-kaidah tersebut, dia akan bisa mengeluarkan permasalahan atau kasus-kasus hukum yang akan diputuskannya. Nah, kemudian syarat yang ke-7, ya, seorang mujtahid harus memahami maqasidus syariah. Ya, karena masing-masing hukum itu disyariatkan, ya, ada atau terkandung memiliki tujuan untuk apa? Yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, dalam bentuk apa itu? Nah, ini mesti difahami dalam bentuk maqasid. Bentuk kemaslahatannya, ya, ada. Nah, kalau kita lihat menurut Imam Asy-Syatibi ada 3 tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyah, ya, hajiyah, dan tahsiniyah. Nah, itu namanya maqasidus syariah. Nah, jadi ada 7 syarat-syarat ini, ya, harus dikuasai, harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Kenapa dalam pertemuan ini kita bahas persyaratan itu? Karena, ya, kita ingin melihat sosok Al-Maghfurlah Bapak Kiai Profesor Ibrahim Hussein itu memiliki 7 kriteria itu. Ya, syarat tersebut beliau memilikinya, beliau menguasainya. Nah, jadi kita akan menggiring opini mahasiswi atau kita calon alumni, ya, itu sosok beliau menguasai 7 kriteria tersebut. Ya, meskipun syarat yang lain, ya, oleh ulama usul fiqh yang lain masih banyak lagi syarat-syaratnya, tapi dari 7 itu, ya, inti, ya, pokok daripada syarat seorang mujtahid. Nah, baik, untuk persyaratan menjadi seorang mujtahid, mungkin kalian sudah pernah belajar di usul fiqh, ya. Jadi mungkin tidak ada hambatan, ini hanya sekedar mengulang saja. Tapi barangkali ada yang mau bertanya sebelum melanjutkan ke poin berikutnya. Apakah sudah paham semua? Sudah jelas, ya? Kita lanjut, ya, kalau tidak ada, atau nanti di belakang pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui syarat-syarat seorang mujtahid, ya, maka kita selanjutnya akan melihat tingkatan-tingkatan seorang mujtahid. Tingkatan ijtihad atau mujtahid. Nah, di sini ada beberapa tingkatan, ya. Kalau kita lihat ada 4, ya. Kalau kita kelompokkan itu ada 4 tingkatan, meskipun ada juga yang membaginya menjadi 5 tingkatan. Tapi kita akan melihat di sini, kita simpelkan, ya, hanya 4 saja, hanya 4 tingkatan. Nah, untuk tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling unggul, yang paling top, ya, yang paling nomor wahid. Tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan mujtahid mutlak mustaqil. Ya. Mujtahid mutlak mustaqil itu adalah orangnya. Nah, kalau perbuatannya adalah ijtihad mutlak mustaqil. Kemudian
sering juga orang menyebutnya, ya, disebutnya juga dengan ijtihad mutlak saja, ya, karena paling top, ya, karena nomor wahid, ya, jadi ijtihad mutlak saja. Nah, siapakah itu orangnya? Ya. Orangnya adalah, ya, mujtahid yang menyusun kaidah-kaidah ijtihad tersendiri, kemudian diaplikasikan untuk berijtihad. Ya. Makanya disebut mutlak mustaqil. Mutlak di sini artinya dia terlepas dari pandangan dan kaidah imam mujtahid yang lain. Tidak menggunakan kaidah-kaidah yang dipakai oleh mujtahid yang lain. Ya. Nah, jadi dia harus menciptakan sendiri, ya, kaidah-kaidahnya, tidak menggunakan kaidahnya imam mujtahid yang lain. Misalnya Imam Syafi'i, ya, tidak menggunakan kaidahnya Imam Hanafi, dan juga sebaliknya. Imam Hanafi tidak menggunakan kaidahnya Imam Syafi'i, dan seterusnya. Nah, di sini mustaqil artinya mandiri, mandiri, tidak terpengaruh oleh pandangan dan kaidah-kaidah orang lain. Nah, jadi seperti itu, ya. Ya, contohnya, ya, contohnya mujtahid mutlak mustaqil, nah, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, kemudian ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ada juga Imam Auza'i, Imam Tabari, Imam Sauri, Imam Bukhari. Nah, jadi itu diantaranya. Nah, kalau yang biasa kita kenal dalam fikih, ya, fikih biasanya yang biasa kita anut di sini biasanya Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah mereka itu seorang mujtahid mutlak mustaqil, ya, luar biasa, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian untuk tingkatan yang kedua adalah mujtahid muntasib, atau bisa juga disebut mujtahid mutlak muntasib. Nah, siapakah itu orangnya? Orangnya adalah para ulama, para mujtahid yang berijtihad dengan kaidah-kaidah yang tidak dibuat oleh sendiri, tapi mempergunakan kaidah yang disusun oleh imamnya. Jadi dia tidak menyusun kaidah, tetapi menggunakan kaidah imamnya yang tentu, ya, kedudukannya, ya, tingkatannya, ya, di bawah mujtahid nomor 1. Ya, jadi mujtahid muntasib ini kedudukannya urutan kedua, ya, karena dia tidak membuat kaidah. Namanya mujtahid mutlak mustaqil. Nah, kemudian sering juga disebut ijtihad muntasib. Nah, ijtihad muntasib itu, ya, ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan norma-norma dan kaidah-kaidah istimbat yang dibuat oleh mujtahid mutlak mustaqil. Jadi pelakunya hanya berhak menafsirkan atau memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan norma-norma dan kaidah-kaidah tersebut. Jadi dia tidak merumuskan atau menciptakan metodologi istimbat tersendiri. Jadi dia itu tidak merumuskan, juga tidak menciptakan metodologi istimbat tersendiri, tetapi mengikuti kaidah imam sebelumnya, imam tingkatan yang pertama. Nah, di sini contohnya siapa? Contohnya misalnya dalam mazhab Syafi'i, ya, seperti Imam Muzani dan Imam Buwaiti. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hanafi, ya, misalnya seperti Muhammad bin Hasan. Nah, jadi
itu adalah pekerjaan mujtahid muntasib atau mujtahid mutlak muntasib. Nah, jadi ini tentu tingkatannya di bawah daripada tingkatan yang pertama. Nah, jadi ada tadi ya, ada Muhammad Hasan. Mereka berijtihad dengan kaedah-kaedah imamnya. Ya. Karena dia mengambil dari Imam Hanafi, ya, maka nanti kaedah-kaedahnya harus mengikuti kaedah yang dibuat oleh Imam Hanafi dan seterusnya. Nah, kemudian ini ya sangat penting dalam kajian ini, ya sangat penting kami sampaikan karena nanti untuk mengetahui, ya untuk memahami, untuk menggiring opini kita, ya sebenarnya Pak Kiai Profesor Ibrahim Hussein itu berada di posisi yang mana gitu? Apakah berada di posisi tingkatan yang pertama atau berada di posisi tingkatan yang kedua gitu? Nah, nanti kita akan lihat dari beberapa tingkatan ini. Nah, kemudian dari hasil ijtihad atau produk yang dibuat oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein, ya, berupa tulisan-tulisannya dan juga kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh beliau. Nah, baik. Kemudian untuk tingkatan yang ketiga adalah mujtahid mazhab. Ya. Mujtahid mazhab ini pekerjaannya adalah ijtihad mazhab. Ya, jadi mujtahid mazhab itu artinya mujtahid berijtihad hanya dengan menggunakan kaedah-kaedah imamnya dan hanya lingkup imamnya saja. Ya, jadi salah satu imamnya saja yang diambil. Tapi kalau yang tadi, yang tingkatan kedua, nah ini ya dia tidak menyusun kaedah, tapi menggunakan kaedah imamnya. Ya. Kaedah imamnya. Kalau yang tingkatan ketiga hanya satu lingkup saja. Kalau yang kedua berarti bisa dari semua mujtahid mustakil, ya, mengambil dari mujtahid mutlak mustakil, ya. Nah, kemudian ijtihad di bidang mazhab ini, ya, aktivitas ijtihadnya adalah dia menyeleksi hasil ijtihad atau pendapat mujtahid mutlak muntasib. Ya, jadi posisi atau tingkatan yang kedua itu dia ambil, ya, dia seleksi, kemudian pendapat-pendapatnya dipilih mana di antara hasil ijtihad atau pendapat-pendapat itu yang terkuat, yang paling kuat. Ya. Nah, yang paling kuat itulah yang kemudian dipilih untuk menjadi pegangan mazhabnya. Misalnya siapa? Misalnya dalam mazhab Syafi'i, ya, contohnya seperti Imam Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Nah, jadi beliau ini adalah mujtahid mazhab. Kemudian ada juga Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, ya, ini dari kalangan mazhab Syafi'i. Ini kenapa ada suara bocor ini? Tolong co-host di mute, ya. Ibu mohon maaf, itu dari siapa? Pak Yai. Oh iya. Mungkin ada suara-suara lain. Baik, jadi itu hanya lingkup Imam Syafi'i saja yang diambil, ya. Nah, makanya namanya mujtahid mazhab. Ini untuk tingkatan yang kedua. Nah, oke. Kemudian untuk tingkatan yang keempat, ya, adalah mujtahid fatwa dan tarjih. Nah, ini dalam tingkatan yang keempat ini ada yang membedakan, ya.
Ada yang membedakan mujtahid fatwa tersendiri, mujtahid tarjih tersendiri. Tetapi di sini kita akan menyamakan saja. Ya. Kita ambil yang menyamakan. Ya, jadi ijtihad di bidang fatwa dan tarjih ini, ya, artinya tugasnya hanya mentarjih pendapat pendahulunya. Diambil mana yang paling, ya, yang paling kuat, ya, yang lebih kuat. Ya. Kemudian dia, ya, mujtahid fatwa dan tarjih ini, ya, tidak melakukan ijtihad baru, tapi hanya menganalisis, ya, meneliti pendapat imamnya, mana yang diambil, mana yang lebih kuat diambil. Ya. Maka namanya juga mujtahid tarjih dan fatwa. Nah, jadi di sini ada dua hal, ijtihad di bidang fatwa dan ijtihad di bidang tarjih. Ya. Kalau ijtihad di bidang ini, di bidang fatwa ini, ya, kegiatannya adalah memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat atau hasil ijtihad mujtahid mazhab. Ya, berarti mujtahid yang tingkatan yang ketiga, ya, nah itu yang diambil. Ya, kemudian mana yang paling kuat di antara pendapat tersebut? Itulah yang dipilih dalam memberikan fatwa atau difatwakan. Ya, kemudian ijtihad di bidang tarjih, ya, yaitu ijtihad dengan cara mentarjih, ya, beberapa pendapat di bidang fikih yang diriwayatkan dari imamnya dengan mempergunakan metode pentarjihan yang telah diterapkan oleh pendahulunya atau oleh mujtahid mutlak mustaqil, oleh mujtahid mutlak muntasib, dan juga oleh mujtahid mazhab atau fatwa. Ya, jadi urut-urutannya. Tapi karena ini dikelompokkan menjadi satu, ya, maka di situ cara mujtahid, ya, menyeleksi dan memilih, ya, memilih mana yang akan diambil. Nah, jadi dengan cara mentarjih beberapa pendapat imam mujtahid dan fuqaha terdahulu dengan mempergunakan metode-metode pentarjihan yang telah dibakukan. Ya, sehingga diketahui mana pendapat yang paling tepat, mana yang paling kuat dalilnya, dan mana pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan zaman. Ya, jadi maqasidus syariahnya di sini masuk. Nah, jadi di sini yang masuk di kelompok ini, ya, contohnya misalnya dalam mazhab Syafi'i, ya, ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga ada Imam Romli. Nah, kemudian kalau kita melihat, ya, memperhatikan dan menganalisa, kita lihat dari guru-guru kita, kemudian dari karya-karya beliau, ya. Nah, posisi beliau itu ada di mana? Ada di tingkatan mana? Ya. Apakah masuk di kelompok yang pertama, atau masuk ke kelompok yang kedua, atau yang ketiga? Nah, kalau kita lihat dari 4 tingkatan itu, maka mungkin, ya, yang lebih memungkinkan dan yang lebih tepat, ya, mungkin Pak Kiai Ibrahim Husain itu masuk ke tingkatan yang keempat tadi. Ya, jadi mujtahid tarjih dan fatwa, atau mujtahid fatwa dan tarjih. Ya, sehingga beliau, ya, selama hidupnya yang saya ketahui, ya, selama saya kuliah di IIK S1, ya, mulai dari tahun berapa itu, 82, ya. 82, yang saya ketahui beliau itu aktif di MUI, ya. Dan berapa periode mungkin, ya, kalau kita lihat hidupnya banyak sekali untuk MUI dan juga menjadi ketua komisi fatwa. Nah, jadi karena beliau mumpuni ilmunya, ya, kriterianya masuk semua. Ya, jadi beliau di sini menjadi mujtahid tarjih dan fatwa. Ya, sangat tepat jadinya di situ. Nah, namun, ya, dari tingkatan-tingkatan itu, ya, kemudian para ulama-ulama itu, ya, semakin sekarang kan semakin menyusut, ya, semakin pada wafat, ya. Kemudian kalau kita lihat, adakah penggantinya, gitu, yang mumpuni sekelas Pak
Al-Maghfurlah Profesor Ibrahim Hussein saja, adakah yang bisa menyamakan? Jangankan menandingi, menyamakan saja ada tidak gitu. Nah, di situ karena ilmu beliau ya sangat mumpuni, namun sekarang sudah tidak ada ya kayak Ibu Profesor Dr. Zemaid Tahidoyanggo MA, beliau juga menjadi kalau tidak salah menjadi ketua komisi fatwa terakhir itu. Ya, yang saya ingat ya ketika di mana itu di Jombang itu pemilihan itu. Yang saya dengar beliau masuk di komisi fatwa itu. Jadi wakil ketua ya. Wakil ketua atau apa itu ya, yang jelas posisinya komisi fatwa gitu di situ. Nah, jadi di sini para ulama-ulama sudah menyusut ya, sudah pada meninggal. Jadi ilmu yang ada sekarang itu semakin menurun ya. Jadi bagaimana? Tambah rendah ilmu-ilmu kita. Terus siapa yang bisa yang bisa menjadikan penggantinya? Ya, makanya di sini Pak Kiai Ibrahim Hussein ya mengkader atau mendirikan IIKI untuk mengkader ya alumninya untuk menjadi mujtahidat tadi ya di IIKI itu. Nah, jadi di situ keinginan beliau, cita-cita beliau yang sangat luhur itu. Nah, kemudian beliau ya kalau kita lihat ya, dari hasil-hasilnya dan saya juga menyaksikan sendiri ya, beliau adalah termasuk mujtahid dalam masalah-masalah tertentu, ya, hukum-hukum tertentu atau masalah-masalah kasus-kasus yang sedang yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi masalah-masalah kontemporer, ya beliau berijtihad dalam hal itu. Beliau mentarjih ya masalah-masalah kontemporer itu. Nah, jadi sangat tepat ya Pak Kiai ini masuk ke tingkatan yang keempat dan hasilnya sudah bisa kita rasakan. Kalau saya memang merasakan ya tentang diantaranya Mahwal Maisir ya, tentang forecast, tentang penentuan tanggal awal bulan ya. Jadi setiap Ramadan, awal Ramadan atau Idul Fitri ya, beliau pasti ya, bersidang ya, karena beliau komisi fatwa bersidang dengan pemerintah ya, dengan Menteri Agama itu selalu bersidang tentang Islam tersebut. Kemudian nanti masih banyak lagi ya tentang UUD 45, tentang Pancasila, apakah sesuai dengan Islam atau tidak. Nah, beliau berijtihad tentang hal itu. Kemudian, nah itulah andil beliau ya, kiprah beliau ya di dunia perhukum Islaman di Indonesia ini ya. Jadi di fatwa MUI itu. Nah, jadi kasus-kasus baru ya. Kemudian dalam masalah-masalah tertentu ya, beliau menentukan hukumnya di situ. Jadi tingkatan beliau masuk di tingkatan yang keempat itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, Mas, adakah yang mau bertanya nih? Ini Pak Kiai, ngapunten ini. Yang saya hormati ini, saya muliakan Pak Kiai. Bagaimana, ada yang mau bertanya tidak nih? Sampai di sini dulu. Ibu, izin itu ada pertanyaan di kolom chat. Oh iya. Kenapa nggak mau langsung aja? Apakah dari mana? Agar gini. Assalamualaikum Ibu, nama saya Mar'atus Solihah dari HES. 7A, izin bertanya, apakah dari syarat-syarat untuk menjadi mujtahid itu pada zaman sekarang setiap orang harus mempunyai 7 syarat itu agar bisa menjadi mujtahid atau boleh 3 atau 4 syarat saja? Oke, ini pertanyaan yang baik sekali ya, karena kondisinya zaman sekarang, mampukah kita selevel
apa kriteria yang sudah ditetapkan itu ya. Nah, Iya, Ibu. ya oke. Jadi memang kalau kita lihat ya, mencari orang yang menguasai semuanya itu sangat-sangat sulit sekali ya untuk dunia sekarang. Ada yang hafal Al-Qur'an ya, menguasai ilmu Al-Qur'an, tapi dia tidak menguasai hadisnya misalnya, atau sebaliknya. Kemudian dia juga menguasai ilmu umum, tapi dia tidak menguasai ilmu yang satunya. Nah, yang saya pahami ya, ilmu yang saya peroleh dari guru-guru saya ya ketika di IIKI, jadi nanti kita berada misalnya tidak memenuhi syarat itu ya, jadi kita kolektif ya, secara kolektif. Ya. Jadi misalnya dia menguasai ilmu saintek, tetapi tidak menguasai ilmu Al-Qur'an, tidak menguasai hadis. Nah, jadi nanti dalam satu tim, ya, dalam satu kelompok itu didatangkan yang ahli sainteknya, misalnya membahas tentang apa gitu ya, tentang misalnya pencangkokan mata gitu ya, kornea mata, atau apalagi yang organ tubuh misalnya dipasangkan dengan organ yang lain. Nah, boleh tidak gitu kan. Nah, itu harus secara kolektif ya. Jadi di sini Pak Kiai Ibrahim Husain itu melakukan hal ini ya, tetapi beliau akan sepertinya beliau juga akan bertanya kepada yang ahlinya gitu, dalam hal medisnya itu, dalam hal kedokterannya gitu. Karena untuk memahami hal tersebut ya, organ tubuh, karena bukan bidangnya gitu. Nah, tetapi dari sisi hukumnya Pak Kiai Ibrahim Husain menguasai semuanya gitu. Jadi melakukannya gitu, mentarjihnya atau memfatwakannya. Tetapi kalau syarat mujtahid ini ya dikuasai semuanya ya. Nah, misalnya orang umum dia nggak menguasai bahasa Arabnya. Tadi tahunya hanya sainteknya saja. Ya, jadi makanya secara kolektif muncullah adanya MUI itu ya. Jadi majelis komisi fatwa itu dalam rangka mengcover hal itu. Misalnya tentang apa lagi ya? Tentang mahwal maisir atau porkas ya. Porkas zaman dulu tuh mungkin kalian tidak menemukan ya, tidak menemui adanya porkas. Ya, porkas itu apa ya? Undian berhadiah apa ya istilahnya? Undian berhadiah. Tetapi sebelum memfatwakan Pak Kiai Ibrahim Husain konsultasi dulu kan ke Menteri Sosial. Ya, jadi apa sebenarnya porkas itu? Definisinya apa? Kemudian yang dilakukan bagaimana dan seterusnya, bentuknya bagaimana. Nah, kemudian nanti Pak Kiai itu ya melihat adakah kemaslahatannya gitu. Dilihat dari maqasidus syariahnya tadi. Ya, jadi syaratnya di situ. Nah kalau ini mungkin untuk kita ya, kita alumni IIKI nantinya apakah kita kurang dari syarat ini kan? Nah, berarti ya itu kita bergabunglah menjadi anggota komisi fatwa ya, supaya bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang kita kuasai. Karena kita misalnya IIKI kan Al-Qur'an, hadis ya, walaupun tidak hafal 100.000 hadis ya, tapi kita mengetahui ya, oh ada di kitab hadis apa gitu, terus halaman sekian misalnya. Nah, nanti itu memudahkan majelis tarjih atau majelis fatwa. Nah, nanti di komisi fatwa seperti itu gitu. Ya, oke. Itu ya. Jadi pertanyaannya siapa tadi itu? Mar'ah. Ya. Mar'atus Solihah, Ibu. Mar'atus Solihah. Oh ya. Iya. Ya, jadi untuk zaman sekarang ya paling kita bisa bergabungnya ke ya majelis komisi fatwa paling tidak, ya memberikan sumbangsinya melalui itu. Jadi diharapkan nanti alumni IIKI bisa menjadi kader-kader atau komisi fatwa
Ya. Karena hafal Al-Qur'an kita langsung tahu gitu posisi ayatnya atau suratnya. Gitu ya, Mar'ah ya, Mar'atus Sholihah. Mar'atus Sholihah. Ya, oke. Mar'atus Sholihah ya. Sudah paham Mar'ah? Sudah jelas? Di mana? Sudah. Tidak respon Ibu, belum ada respon. Oh iya, tapi yang lain paham ya. Jadi ketentuan syarat itu memang untuk tingkatan-tingkatan yang tadi ya, yang sampai 4 tingkatan. Tapi untuk kalangan kita, ya mampukah kita? Nah, kalau kita kurang ya berarti harus secara kolektif, ya mujtahid kolektif. Ya, jadi gabung saja gitu dengan majelis ulama gitu. Ya, baik. Untuk yang lain bagaimana? Belum ada pertanyaan Ibu. Oke, belum ada ya. Tapi sudah paham ya, jelas ya. Paham. Baik. Untuk selanjutnya berarti kita tinggal melihat khitoh ya. Khitoh dan model yang dilakukan. Kan tadi kan berarti kita dasar yang dilakukan oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein ya. Jadi ilmu-ilmu yang tadi kita sudah kita jelaskan, tinggal sekarang melihat membidik Pak Kiai Profesor Ibrahim Hussein itu khitoh dan modelnya seperti apa gitu. Jadi maksudnya langkah-langkah dan modelnya Pak Kiai itu dalam berijtihad itu bagaimana gitu kan? Ya, karena banyak hasil-hasil yang sudah dilakukan, diterapkan di Indonesia gitu oleh negara, oleh pemerintah kita, oleh masyarakat kita, difatwakan dan juga diikuti, dianut, dan juga bahkan sampai sekarang banyak para akademisi ya, para mahasiswa yang meneliti karya beliau gitu. Apa sih yang dilakukan oleh beliau, metodologinya bagaimana, istinbat hukumnya bagaimana, cara-caranya bagaimana, langkah-langkahnya, dan modelnya untuk memutuskan sebuah hukum Islam seperti apa. Nah, jadi di situ kita coba ya, kita coba untuk menjelaskan hal itu. Nah, jadi ketika ada masalah baru ya muncul di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini ya, yang perlu didudukkan hukumnya dan juga perlu diketahui hukumnya, maka oleh beliau, oleh Al-Maghfurlah ya, Pak Kiai Profesor Ibrahim Hussein itu ya, beliau akan meneliti ya, langkah-langkahnya itu. Pertama akan meneliti dulu di dalam Al-Qur'an, karena beliau juga hafal Al-Qur'an. Kemana-mana yang sudah kita sampaikan bahwa beliau itu selalu membaca dan membaca. Ya. Jadi beliau ya meneliti dulu di dalam Al-Qur'an, kemudian meneliti ayat-ayat Al-Qur'annya, suratnya ada di mana, ada di ayat berapa, surat apa, kemudian apakah ada dalilnya di dalam Al-Qur'an atau tidak. Nah, jadi di situ masalah-masalah baru yang perlu diputuskan hukumnya, ya didudukan hukumnya, beliau meneliti itu gitu. Nah, kemudian ya oleh beliau ya, setelah meneliti ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu, apakah ada dalil yang ada rujukannya atau tidak. Kalau ada ya, oleh beliau dilihat apakah ayatnya itu qat'iyud dilalah atau dzanniyud dilalah. Nah, ini pasti kalian sudah belajar di usul fiqh ya. Ketika semester berapa? Semester 2 dan 3 ya. Ya. Jadi sudah ingat ya? Masih ingat kan? Jadi ingat, ini Bu. Ingat kan? Ingat. Ya, ingat. Jadi ini yang dilakukan oleh beliau ya. Meneliti dulu ayat ini ya, apa namanya, masalah atau hukum yang akan didudukan itu ya, ayatnya ya, ayat Qur'annya itu
qat'iyud dilalah atau dhaniyud dilalah. Ya. Kalau seandainya ayatnya itu qat'iyud dilalah, maka beliau tidak akan melakukan ijtihad. Beliau berhenti di situ. Ya. Ya. Ikuti apa kata Al-Quran. Ya. Karena sudah jelas, ya, qat'i. Ya. Nah, tidak mungkin, tidak boleh beristihad. Nah, itu beliau lakukan. Jadi hal ini juga dilakukan oleh para mujtahid yang dahulu. Jadi sama melakukannya gitu. Nah, tidak berbeda. Nah, misalnya apa ya? Misalnya yang ayat yang qat'iyud dilalah itu misalnya hukum seorang muslimah memakai jilbab. Nah, kita kalau mengaku muslimah, ya kita harus memakai jilbab, wajib menggunakan jilbab. Nah, karena ayatnya sudah jelas, ayat Al-Qur'annya adalah qat'i, ya, qat'i, ya, jelas. Coba siapa yang masih ingat ayatnya apa? Kewajiban hukum seorang muslimah wajib memakai jilbab. Ada yang tahu? Lupa ya, lupa atau enggak ada yang mau menjawab nih. Jadi Ada Ibu, ada apa coba baca di surat Al-Ahzab ayat 59. Apa bunyinya? Tunggu Bu, saya buka suratnya dulu Ibu. Oh, ini Jazil ya. Baca Jazil. Rizda, ya Riz. Surat Yo. apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya izin off cam sekedap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya, itu Bu, sampai situ. Min jalabibihin ya. Oke. Ya. Ayat berapa? 59. 59 ya. Itu anjuran Bu. Kalau sebenarnya saya bingung Bu antara kewajiban sama anjuran itu bagaimana, karena saling ada yang bertentangan seperti itu. Nah, Pencerahannya lagi ya Ibu. Makasih. Anjuran dan kewajiban. Nanti kita bahas ya. Nah, Rizda, ada lagi di ayat mana, Riz? Nur, Bu. Ayat berapa? 31. 31 apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Yang waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinnya, Bu. Ya. Nah, jadi di sini wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Apa artinya itu? Ayo. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ya. Jadi di sini dan hendaklah menutupkan ya, sampai menjulur ke dadanya. Nah, jadi ini ketentuan ya, ketentuan untuk menggunakan penutup kepala sebenarnya kan. Adapun namanya orang Indonesia menyebutnya jilbab atau kerudung itu sebuah nama ya, penamaan berarti kan kearifan lokal ya, kearifan lokal dalam memberikan nama istilah ya. Tapi kalau di Arab namanya bukan jilbab ya, tapi apa? Khimar ya? Himar Ibu, himar. Himar. Nah, khimar ya. Nah, jadi ayat ini ya menjelaskan ayatnya qat'i. Ya.
ayatnya qot'iynya sudah jelas bahwa kita hendaklah menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ke dadanya berarti menutupkan kerudung ya, kain kerudung otomatis kan berarti dari seluruh ini apa namanya anggota kepala ya. Iya, anggota kepala. Anggota kepala itu berarti ada kuping, ada leher. Ya, karena di sini ditentukan ala juyubihin. Ala juyubihin. Berarti dadanya ini ditutupi gitu. Kalau misalnya dadanya tidak ditutupi, misalnya begini, berarti masuk nggak ke sini ayat itu? Tidak ya, berarti tidak sempurna. Kalau misalnya di Indonesia kan banyak pakai jilbabnya modis ya, macam-macam kan. Ada yang cuma begini aja, kepala ini aja, tapi dadanya tidak gitu kan. Nah, berarti kan kurang sempurna ya. Mungkin kalau para artis itu kan masih belajaran untuk menutup ya, masih belum total gitu. Kalau kita kan seorang muslimah ya benar-benar apalagi kuliah di IKI, berarti kan kalau memakai tutup kepala ya sampai ini, sampai dadanya ya. Dadanya harus ditutup ya. Nah, di sini kalau di Indonesia kan sekarang dikenal namanya jilbab ya. Kalau dulu kerudung. Kalau dulu zamannya saya masih kuliah ya, tahun 82 itu belum model jilbab begini. Jadi kerudung panjang itu. Panjang terus ininya disampir aja gitu ya. Itu karena model zaman dulu seperti itu. Tetapi setelah sekarang orang masyarakat Indonesia khususnya kaum wanita memahami makna ini ya, maka akhirnya membuatlah bentuk-bentuk jilbab itu yang memang benar-benar harus nutupi meskipun ada dikasih bros nih, seperti saya kan pakai bros ya. Nah, jadi tetap ininya dadanya ditutup gitu. Nah, gitu ya. Jadi ayat tersebut, ayat wal yudribna bi khumurihinna ala juyubihin, ini adalah ayatnya ya sudah pasti, sudah sharih ya, sudah tegas ya, bahwa muslimah itu wajib memakai kerudung ya, yang sekarang dikenal dengan jilbab ya, menutup seluruh anggota kepala ya, kepalanya tertutupi semua gitu, telinganya ketutup, lehernya ketutup, kemudian bagian dadanya juga ketutup. Nah, jadi ayat ini atau hal ini ya tidak bisa disanggah lagi, tidak bisa dipungkiri atau kita memplesetkan kan, dipleset-plesetin misalnya. Nah, tidak bisa. Ya. Jadi kewajiban muslimah harus menutup tadi ya, menutup kepalanya itu. Kalau di Arab namanya khimar ya, kerudung atau jilbab ya. Nah, ini sudah jelas ayatnya, tidak bisa lagi dipungkiri. Nah, hal ini Pak Kiai Ibrahim Hussein melakukan hal ini gitu. Jadi kalau misalnya ayatnya itu qot ayudilalah, beliau sudah stop di situ, berhenti di situ, tidak akan melakukan ijtihad. Ya, jadi sama dengan para mujtahid yang lain. Nah, kemudian ya langkah yang kedua ya oleh beliau ya, beliau akan meneliti lagi gitu ya, meneliti lagi ya kalau ayatnya itu dzanniyud dilalah. Ya. Jadi artinya ya kalau ayat itu dzanniyud dilalah maka mengandung penafsiran. Ya. Jadi akan dilakukan ijtihad. Kalau misalnya sudah ada pendapat yang mendahulinya dan berbeda-beda, biasanya ya berbeda pendapat itu kan khilaf ya, khilafiyah. Ya, jadi beliau akan memilih pendapat yang paling sesuai dengan masalah ya, dengan masalah-masalah tersebut atau yang paling kuat dalilnya. Ya. Maka beliau akan meneliti, kemudian mentarjih, kemudian memilih ya, mendapat mana yang paling kuat.
Nah, ini ya terkait dengan Al-Qur'an ya. Terkait dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi mujtahid mesti harus hafal Al-Qur'an supaya enak, tidak nyari-nyari ya, lama nyarinya. Kan tadi contohnya ya, contoh tentang ayat jilbab langsung Rizda cari. Ya, langsung hafal karena sudah tahu, sudah hafal dan menguasai. Insya Allah menguasai ilmu-ilmunya. Ya, jadi calon anggota komisi fatwa ya, atau nanti menggantikan. Amin, amin, amin. Amin ya Allah, Ibu. Amin. Ya, nanti bisa Ya, menggantikan Al-Maghfurlah ibunda kita ya. Ya, bisa mewakili nanti di sana menggantikan. Insya Allah. amin, amin. Amin. Kita Pak Kiai Ibrahim Hussein loh. Ya, insya Allah ya makbulan. Nah kemudian untuk langkah yang ketiga ya, kalau misalnya sudah diteliti di dalam Al-Quran tidak ada, maka ya beliau akan meneliti dalam hadis Nabi. Nah nanti di hadis Nabi itu ada tidak ya? Ada tidak hadisnya yang menunjukkan hukum yang akan diputuskan itu. Kalau ada, ya, maka hadis itu atau sunnah itu kedudukannya qat'iyud dilalah atau dzanniyud dilalah. Jadi mirip dengan Al-Quran ya, karena kan sama urutan hukum, sumber hukum yang kedua itu kan sunnah, as-sunnah atau al-hadis. Nah, jadi kalau misalnya hadisnya itu ya qat'iyud dilalah, ya, kalau dalam hadis itu sudah qat'i, ya, maka Pak Kiai Ibrahim Hussein berhenti sampai di situ, ya, akan mengikuti apa yang ada di hadis itu. Karena apa? Karena sudah jelas dan tegas dalam sunnah tersebut, ya, ya matanya sudah jelas. Nah di sini apa contohnya? Yang sunnah tapi qat'iyud dilalah. Misalnya tentang sholat, Bu. Sholat ya, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Jadi itu semua sudah ada hadisnya, ya, sudah ada dalam hadisnya. Karena hadis itu ada yang hadis fi'liyah dan ada hadis yang qauliyah. Nah, jadi di sini ya setelah beliau meneliti, ya kalau memang sudah jelas ya hadisnya, maka beliau tidak akan melakukan ijtihad. Beliau akan menunjukkan hadisnya itu. Nah, jadi apa namanya itu yang dilakukan oleh beliau Pak Kiai Ibrahim Hussein. Jadi sama dengan ulama-ulama atau mujtahid sebelumnya. Ya, langkahnya sama gitu. Nah kemudian kalau ternyata hadis itu dzanniyud dilalah, nah, maka oleh beliau, oleh Pak Kiai Profesor Ibrahim Hussein, ya, beliau akan melihat bagaimana pandangan-pandangan ulama terdahulu. Ya. Kalau ada, akan dipilih pendapat yang paling kuat dalilnya. Ya, jadi kalau ada pendapat ulama terdahulu, ya, yang berpendapat misalnya yang paling kuat dalilnya atau yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Nah, kalau seandainya tidak ada, ya, maka beliau akan berijtihad secara mandiri. Nah, karena kan zonni, ya, kalau zonni kan mengandung kemungkinan benar dan mengandung kemungkinan salah, boleh berijtihad. Ya. Jadi misalnya di sini ya dicontohkan misalnya tentang hadis niat ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, di sini ulama fikih membuat definisinya sendiri-sendiri atau ada yang membuat ya, tapi ada juga yang meneliti bahwa definisi innamal a'malu binniyat itu berbeda, kurang pas gitu. Ya, termasuk oleh beliau ini Pak Kiai. Ya, jadi di sini makna hadis innamal a'malu binniyat, ya. Ulama fikih membuat definisinya ya adalah
qasdul fi'li mubtadiyan bi fi'lihi. Jadi artinya sengaja ingin mengerjakan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Nah, ini oleh beliau ya, oleh Pak Kiai itu direvisi. Ya, direvisi karena setelah dikaji dan diteliti ya, menurut beliau adalah kurang pas. Ya. Jadi beliau mendefinisikan niat itu adalah qasdut taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Artinya ya, sengaja mengerjakan ibadah amal soleh dalam rangka taqarrub ilallah. Nah, jadi itu membuat definisi tentang apa namanya niat tadi ya, definisi niatnya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh beliau karena hadisnya adalah dzanniyud dilalah. Nah, kemudian langkah yang kelima yang dilakukan oleh beliau ya, kalau masalah itu tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam hadis atau dalam sunnah, ya, apa yang dilakukan langkahnya oleh beliau? Nah, oleh beliau meneliti beberapa kitab, ya, kitab gundul ya, kitab berbahasa Arab yang besar-besar itu, ya, baik yang ada di dalam hadis atau kitab fikih atau yang lainnya ya, atau yang kitab-kitab yang sudah muktabar ya, oleh beliau diteliti ya, apakah ada ijma ulama atau tidak. Nah, oleh beliau ya, apakah ulama itu telah konsensus atau tidak. Ya. Kalau ulama itu konsensus, maka beliau akan mengikuti pendapat itu, tidak menyalahinya. Nah, jadi di sini misalnya seperti kalau ada jaddah itu berarti apa? Nenek ya, nenek. Kemudian ada ahli warisnya yang meninggal. Ya. Nah, dia mendapat warisnya 1/6. Ini konsensus ya, ulama, jadi ijma. Nah, sudah ijma ulama, maka beliau mengikuti pendapat ini, tidak akan melakukan ijtihad. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh beliau ya, Pak Kiai Ibrahim Hussein. Nah, kemudian contoh lain, misalnya ya ulama ya, para ulama sudah konsensus ya, secara konsensus mengatakan, memfatwakan bahwa lemak babi itu haram. Ya, ini ijma ulama atau konsensus para ulama. Jadi lemak babi itu haram, juga najis. Maka Pak Kiai ya tidak akan mengikuti ya, tidak akan berijtihad, tidak akan melakukan ijtihad. Beliau akan mengikuti pendapat itu gitu. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh beliau. Nah, kemudian kita bisa lihat sekarang ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau tidak terjadi konsensus ya, para ulama ikhtilaf ya, berbeda pendapat, berselisih pendapat. Maka apa yang dilakukan oleh beliau, oleh Pak Kiai? Nah, oleh Pak Kiai langkahnya ya, kalau ulama itu berbeda pendapat ya, khilafiyah ya, maka beliau akan meneliti pendapat itu. Kemudian dalilnya, kaedah-kaedahnya, mana yang paling tepat dan mana yang paling kuat. Itulah yang beliau pilih. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya misalnya gini, tentang apakah seorang perempuan di bawah umur itu boleh menikah ataukah tidak? Nah, kalau ikut jumhur ulama, ya, nikah perempuan di bawah umur itu dibenarkan. Artinya, kalau kita ikut pandangan Imam Hanafi, pandangan Imam Maliki, pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Hambali, perempuan yang masih kecil, ya, katakanlah belum dewasa,
Nah, itu boleh dinikahkan. Ya, boleh dinikahkan karena ada istri Nabi yang masih ya, katanya ada yang mengatakan 9 tahun ya atau berapa 12 tahun ya. Siti Aisyah itu kan masih tapi kalau kita telusuri lagi mungkin ketika dinikah itu kan masih belum apa ya, belum campur atau belum apa kalau kita teliti lagi ya. Nah, ini memang perlu diteliti lagi. Tapi ini konsensus ya, jumhur ulama membenarkan ya. Jadi membolehkan ya. Jadi 4 imam ini membolehkan perempuan di bawah umur boleh nikah. Tetapi untuk Indonesia ya, kalau hal itu dilakukan banyak mafsadatnya. Ya, kalau kita tinjau, kalau di hadis Nabi, iya tidak seperti yang sekarang. Ya, kita di sini banyak sekali ya, anak yang di bawah umur menikah, akhirnya apa? Keturunannya, ya hasil daripada pernikahannya membuahkan keturunan dan keturunannya itu gizi buruk. Ya, kemudian si istri itu karena belum siap melahirkan, maka banyak terjadi malapetaka, meninggal dan seterusnya. Nah, jadi di sini oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein ya, meskipun di situ jumhur ulama membenarkan, tapi ada pendapat lain dari Imam Ibnu Subromah. Ya, beliau mengatakan bahwa pernikahan perempuan yang belum dewasa itu tidak sah. Ya. Nah, ini oleh Pak Kiai ya, pendapat ini yang diambil, ya, dipilih oleh beliau. Kenapa? Karena ada kesejalanan, ada kesesuaian dengan tujuan pernikahan. Ya. Tujuan pernikahan itu untuk apa? Ya kan? Tidak mungkin jika istrinya belum dewasa, ya, nanti akan terjadi, ya, tidak mungkin akan terjadi keharmonisan. Ya, sakinah mawaddah warahmah, ini tujuan nikah ya, karena masih belum dewasa. Semestinya sudah dewasa dan bahkan mestinya memiliki ilmu di bidang rumah tangga, memiliki ilmu mendidik anak dan lain-lain supaya nanti hasilnya ya mendidik anaknya berkualitas. Nah, kalau tidak mengerti apa-apa, ya, ngurus rumah tangga tidak bisa. Ya, ngurus anak tidak bisa, bagaimana ke depan hasilnya? Nah, jadi di sini ya oleh beliau ini yang diambil karena ketika si perempuan yang belum dewasa itu menjadi istri, ya, dia kan harus sanggup melakukan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Nah, untuk ngurus rumah tangga, ya, bagaimana? Kalau dia tidak belum dewasa, tidak memiliki ilmunya. Nah, jadi ini pendapat ini yang diambil oleh beliau. Jadi sangat cocok untuk kondisi Indonesia ini. Ya, makanya undang-undang menentukan bahkan sekarang kan naik lagi ya, tidak batas dewasa itu kalau tadinya mungkin berapa tahun, sekarang kalau tidak salah itu 17 ya, 17 atau 18 gitu. Itu minimalnya seperti itu. Ya, jadi ini langkah yang dilakukan oleh beliau. Nah, kemudian satu lagi terakhir nih. Yang terakhir ya oleh beliau, bagaimana kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, kemudian dicari di hadis juga tidak ada, dan pendapat ulama terdahulu juga tidak ada, apa yang dilakukan oleh beliau? Nah, di sini beliau akan berijtihad secara sendiri, ya, terlepas dari pendapat-pendapat yang dulu, yang dengan kaedah-kaedahnya, usul fikihnya yang beliau kuasai, ya, beliau berijtihad sendiri untuk menemukan hukumnya. Nah, jadi di sini, misalnya apa yang sudah terjadi ya pada tahun ketika saya masih kuliah itu. Ya, masalah tentang lemak babi, ya, lemak babi. Orang sudah biasa, ya, biasa waktu itu mengkonsumsi susu Denko. Ya, Denko ini kan dari dulu ya, saya kuliah sudah ada ini
susu Denko. Kemudian Supermi sudah ada, ya laris manis ini Supermi itu dulu. Kemudian kecap berbagai macam merek. Ada sabun juga berbagai merek, nah, dan lain-lain. Nah, kemudian pada saat itu ya, ketika saya masih kuliah, ya ini muncul isu ya, yang katanya semuanya itu ada campuran enzim, ada lemak babinya. Ya. Kalau masalah lemak babi memang konsensus kan haram ya, dan najis. Tetapi di sini kasus ini jadi ada isu seperti itu, padahal sudah biasa dikonsumsi oleh kita masyarakat Indonesia. Nah, di sini ya untuk menemukan ya, hasil keputusan atau hukum mengkonsumsi Denko, Supermi, kecap, sabun dan lain-lain itu beliau ya melakukan ijtihad secara mandiri. Ya, karena menurut beliau ya menggunakan kaidah wal aslu baqa'u makana ala makana. Nah, ini kaidah ini yang dipegang oleh beliau. Artinya ya kaidah itu ya mengatakan bahwa sesuatu itu dihukumi seperti hukum sedia kala sebelum diadakannya penelitian. Ya, kan tadi belum diteliti. Ya, tiba-tiba isu. Jadi mungkin politik atau apa itu supaya bangkrut perusahaan Denko-nya atau apa, nggak tahu itu pada waktu itu. Nah, karena rame itu kan. Nah, kalau ditutup kan masyarakat kehilangan minuman susu, kemudian perusahaan Denko juga ya rugi. Nah, jadi diadakan penelitiannya. Jadi kalau belum diadakan penelitian ya masih tetap dibolehkan karena tadi kaidah wal aslu baqa'u makana ala makana. Jadi selama orang itu sudah menganggap bahwa Denko itu halal, ya nggak ada apa-apa. Ya, begitu juga sabun, ya, boleh dipakai untuk mandi karena sabun kan katanya ada campuran enzimnya gitu ya. Nah, karena ada kecap, ada Supermi dan seterusnya ya. Nah, ini hukumnya harus dikembalikan kepada asalnya. Asalnya mubah, halal, ya artinya kembali ke hukum asalnya, ya mubah dan halal sebelum dilakukan penelitian. Nah, kemudian ketika atau setelah dilakukan penelitian, apa hasil penelitiannya? Kalau ternyata penelitiannya itu ada enzim babinya, maka baru dihukumi haram. Nah, jadi ini. Assalamualaikum Bu Nur Iza, Bunda udah selesai ceramahnya. Jika masih ada waktu, bisa nyambung materi kedua. Ya, kalau mau dilanjut, sip. Bunda nyimak ya, sip. Ya, pas ini lanjut. Lanjut. Terakhir, poin yang terakhir ini. Ngabarin aja. Oke, sip. Terima kasih Bunda. Jadi di sini kalau awalnya ya halal mubah tidak ada mengandung enzim babi, kemudian sudah dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian ada isu seperti itu, ya jadi jangan kebawa oleh mob ya atau isu tersebut ya. Kita tetap ke awal sebelum diteliti. Nah, ketika sudah diteliti, kalau memang ternyata tidak ada enzim babinya, ya halal. Tapi kalau ada enzim babinya, ya ditemukan ternyata ada unsur enzim babinya, ya maka baru dihukumi haram. Ya. Jadi kalau tidak ada unsur enzim, ya tetap halal. Nah, jadi itulah masalah-masalah yang dilakukan oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Nah, nanti contoh-contohnya secara konkret akan disampaikan setelah materi ini ya, dan minggu-minggu yang akan datang. Jadi nanti ada hasil ijtihad beliau ya, diantaranya ya yang memunculkan pendapatnya beliau sendiri. Jadi mujtahid tadi fatwa dan tarjih ya, beliau masuk ke tingkatan ini.
Ya, jadi nanti ada tentang masalah bir, kemudian kontrasepsi, kemudian nanti ada masalah hakim wanita, masalah zakat, ya, masalah penetapan awal bulan. Nah itu diantaranya contoh-contoh yang sudah dilakukan ya oleh beliau, ya, sehingga beliau itu layak dan sangat tepat kalau beliau itu dijuluki mujtahid tarjih dan mujtahid masalah-masalah kasus kontemporer, karena yang beredar ya selama saya menyaksikan kehidupan beliau sampai akhir hayatnya, ya, masalah-masalah kasus yang kontemporer beliau putuskan hukumnya ya melalui yang diwadahi oleh lembaga Komisi Fatwa. Namun sebelum masuk ke diputuskan dibawa ke Majelis Komisi Fatwa, beliau sudah beristihad sendiri, ya, munfarid. Jadi sudah mentarjih, ya, mentarjih hukum-hukum tersebut, masalah-masalah tersebut. Jadi sangat tepat kalau beliau dijuluki mujtahid tarjih dan mujtahid masalah-masalah kasus kontemporer. Nah, baik, itu langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, mau sekarang atau nanti setelah Bunda Tuti. Nah, Bunda Tuti sudah hadir, nanti akan membahas masalah Undang-Undang 45 dan Pancasila. Nah, apakah ini selaras dengan... Mohon izin Bu Nur, sudah 10.54 ini, takutnya teman-teman ada jam ketiga. Oh iya, baik, sekarang berarti... Ditutup aja Bunda, kali mungkin minggu depan aja untuk Pancasila. Oh. Tinggal 6 menit lagi, tuntasin aja lah Bun. Ya, baik kalau begitu. Ayo. Ya. Atau saya Bu siapa namanya, Bu Nuriza? Penyampaian untuk UTS Bu Iva. Sudah, UTS sudah. Baik Bu Ifati, ya Allah saya sampai lupa jadinya. Harusnya Bu Ifati ya. Siapa saja lah, monggo. Monggo. Masih ada waktu. Bagaimana Bu Ifati? Baik, teman-teman ada kuliah nggak ya? Yang lain? Ada Ibu jam ketiga UTS juga. Jam 11 berapa masuknya? 11.10 menit kan? 10. Saya singkat padat dan saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Sholatan wa salaman laka ya habiballah. Teman-teman semester 7 seluruh fakultas yang saya banggakan, semoga tidak ngantuk ya. Masih segar, masih fresh, masih bisa menerima materi sedikit ya, berkaitan tentang Undang-Undang 45 dan Pancasila. Nah, tadi sudah panjang, lebar, kali tinggi ya, semuanya paparkan oleh Bu Nur Iza tentang bagaimana pandangan, bagaimana posisi Al-Maghfurlah Profesor Dr. Ibrahim Hussein dalam pengambilan hukumnya. Nah, ini kita masuk ke dalam Undang-Undang 45 dan Pancasila, ya. Undang-Undang 45 dan Pancasila. Muat gak waktunya Kak Iva? Ringkas saja Bunda, ringkas saja. Baik. Perlu banyak-banyak. Simpel aja ya. Jadi supaya nanti materi yang lain bisa masuk karena cukup alhamdulillah banyak materi. Baik, siap. Nanti baik. Jadi Undang-Undang 45 dan Pancasila itu muncul memang ada kontra ya, pasti sesuatu itu ada kontranya. Ada yang protes, ada yang nggak terima, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang Pancasila masih banyak yang mau ganti, ya. Mau ganti dengan apa? Khilafah, ada komunis dan sebagainya. Masih banyak yang mau menggerogoti Pancasila. Maka masuk IIKI ya, sekarang ada wawasan kebangsaan. Ya, itu syarat masuk IIKI ada ujian wawasan kebangsaan. Itu dia harus mencintai negara sebagaimana dia mencintai agamanya. Nah, ya, itu. Jadi dasar negara kita ini memang ketika kita lihat dari sisi Islam, maka Al-Maghfurlah menulis ya dalam memberikan argumen diantaranya adalah pertama dilihat dari sisi
membuatnya atau menyusunnya. Undang-Undang 45 dan Pancasila ini yang menyusun siapa? Nah, ini kalau waktunya panjang kita bisa diskusi, bisa saya tanya satu-satu siapa yang menyusun Pancasila. Ini harus tahu semua, ya. 9 orang ya yang menyusun Pancasila ini harus tahu semua, dan mayoritas di situ adalah Muslim. Ada kiai. Bahkan kalau kita sering dengar cerita, Syekh Hasyim Asy'ari juga berperan dalam penentuan Pancasila itu, ya. Ketika Presiden Soekarno sudah rembugan musyawarah semua, kan karena dulu tuh ada 3 tokoh ya, jadi punya konsep dikumpulin rapat jadilah Pancasila yang sekarang dibawa kepada Mbak Hasyim untuk diistikharoi sampai. Jadi segi pembuatannya itu sudah berdasarkan musyawarah. Nah, kalau teman-teman baca lagi itu insya Allah udah tahu semua ya bahwa Pancasila tidak muncul dari pribadi tapi muncul dari musyawarah. Maka ada konsep musyawarah atau syura bainahum di antara itu. Nah, kemudian yang kedua apa tujuannya? Tujuannya adalah kemaslahatan. Ya, jadi kalau kemaslahatan apakah Pancasila itu maslahat? Tentu maslahat. Apa? Karena menyatukan bangsa, menyatukan suku, menyatukan agama, semuanya ya. Ya, kalau kita lihat dari Pancasilanya itu. Nah, kemudian itu masuk. Nah, nanti mungkin Bunda Tuti mau menambahkan, saya mungkin 3 menit lagi. Yang ketiga, tahqiqul adalah. Itu apa? Mewujudkan keadilan. Kita boleh silakan, ada etalnya nggak? Ya udah. Kalau keadilannya dari isi UUD 45 kalian pada hafal nggak? Pembukaannya, minimal pembukaannya ya. Dulu kalau kita upacara di sekolah itu ada yang baca Undang-Undang Dasar 45. Nah ya. Kemudian kalau Pancasila jangan sampai lah nggak hafal gitu kan ya. Kalau Undang-Undang 45 memang ada beberapa yang diamandemen gitu ya. Jadi ada sedikit perubahan. Tapi pada dasarnya intisarinya itu adalah untuk tadi tahqiqul adalah mewujudkan keadilan. Kemudian ada selanjutnya adalah tahqiqul maslahah, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Ya. Kemudian yang kelima adalah ada sebuah kalau Al-Maghfurlah itu mengutip dari Imam Ibnu Aqil mengatakan bahwa as-siyasatu makana fi'lan yaqudu ma'ahun nas aqraba ila sholahi wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yadha'hu rasul wa la nazala bihi wahyun. Artinya undang-undang atau peraturan yang islami ialah undang-undang atau peraturan yang secara faktual akan lebih mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan lebih dari kerusakan. Nah, jadi banyak maslahatnya dibanding mafsadatnya ya. Pokoknya intinya adalah sekalipun hal itu tidak ada di masa Rasul dan tidak ada wahyu yang mengenai sesuatu itu. Nah, jadi yang tadi banyak didiskusikan Bu Nur Iza, tadi ada kasus-kasus seperti apa yang di masa Rasul tidak ada, di Al-Qur'an tidak ada. Nah, ini lagi heboh, ada tokoh nasional mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu nggak ada di Quran. Nah, ini agak tapi sudah di counter ya oleh MUI supaya tidak sembarangan menyampaikan kalau memang bukan pada kapasitasnya, gitu ya. Nah, ini agak ini. Jadi teman-teman mahasiswa ini harus menjelaskan kenapa sholat itu yang 5 waktu itu ada nggak di Quran. Nah, Quran itu kalau tidak ada di mana adanya itu harus bisa, ya. Nah ya, jadi aturan itu bisa dianggap Islami ketika itu mendatangkan maslahat dan menjauhkan dari kerusakan. Nah, kemudian yang ke-6 adalah isi dari Pancasila atau undang-undang itu adalah Islami. Bagaimana kita bisa melihat Islami? Kalau ketika kita mengutip dari Imam Asy-Syatibi yang tadi Maqasidus Syariah ya, itu yang pertama hifdzuddin. Hifdzuddin itu ada sila pertama. Ya, sila kemanusiaan adil dan beradab itu ketuhanan yang Maha Esa, ini buru-buru nih. Ketuhanan yang Maha Esa ya, hifdzuddin. Jadi sila pertama menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs. Nah, pasal Pancasila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga nanti hifdzun nasab ya, nasab persatuan. Jadi kalau bersatu itu nasabnya atau hubungannya ya, nasab di sini lebih dimaknai secara luas, bukan nasabnya. Kalau nasab Indonesianya ini aman kalau ada persatuan. Nah, yang keempat ada hifdzul aqal, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh musyawarah. Nah, musyawarah lagi di situ.
Jadi akalnya itu tidak sembarangan. Kalau mikir sendiri ya semau sendiri. Tapi kalau dia bermusyawarah, ada masukan, nah ini akan mendatangkan akal yang sehat gitu ya. Nah, yang terakhir adalah hifdzul mal, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu saja dari saya. Mungkin Bunda Tuti mau menambahkan atau lebih menjelaskan. Masih ada waktu 7 menit, Bunda. Silahkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 7 menit mudah-mudahan cukup untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Iza dan Ibu Ifati itu luar biasa ya. Kita menyimak dengan seksama dari jam 9 sampai dengan jam 11.03. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Ifati tentang Pancasila, mencari dasar Islami tentang keabsahan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi fungsi dan kedudukan Pancasila itu sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Antara lain Prof. Ibrahim ini menyebutkan bahwa suatu bangsa lahir antara lain akibat adanya unsur-unsur yang merupakan tali pengikat antara suku-suku di mana bangsa itu terjadi. Dengan tali pengikat itu biasanya bangsa itu akan dapat mempertahankan eksistensi dan mencapai tujuan. Makanya kan kita ada istilahnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bagaimana Indonesia bersatu? Dulu tuh 27 provinsi, sekarang lebih dari 30 provinsi. Nah, untuk menyatukan dari provinsi ke provinsi, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Nah, itulah Indonesia tanah airku. Ya. Jadi Indonesia ini sangat kaya. Nah, bagaimana kekayaan ini agar menjadi satu? Bagaimana masyarakat yang bersuku-suku berbangsa-bangsa menjadi satu? Azariyat kan? Azariyat disuruh apa? Yang tahu siapa coba yang tahu surat apa nih? Ya ayat nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Al-Hujurat, Bu. Al-Hujurat, Bu. Nah, aduh iki mah keren, cerdas semua. Semester 7 masa nggak hafal ya. Bunda coba aja tes, ternyata kalian keren. Nah, itulah yang menjadikan kita bisa bersatu karena kita diperintahkan oleh Allah untuk saling kenal mengenal antara suku, antara bangsa. Apa yang menyatukan kita? Yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Walau kita berbagai banyak bahasa, walau kita beribu-ribu budaya, adat istiadat, culture kita yang bermacam-macam, itu bahkan agama di Indonesia itu diakui lebih daripada satu. Karena itulah uniknya Indonesia. Yang mempersatukan kita adalah Pancasila sebagai falsafah hidup. Dengan tali pengikat ini biasanya bangsa ini dapat mempertahankan eksistensi dan mencapai tujuan. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mencapai Indonesia yang memiliki kemakmuran, keamanan, ya, kesejahteraan. Semua tercantum dalam Pancasila. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu negara yang memiliki agama. Jadi landasan Pancasila yang pertama itu adalah surat Al-Ikhlas. Ya, ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya kalau kita analisa, ini Pancasila sila pertama itu mengislamkan. Karena landasannya Al-Quran. Mengakui bahwa Tuhan itu satu. Nah, bagi yang Tuhannya 3, 4, 2 atau berapa, lebih dari satu, sebetulnya udah disatukan dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Sampai masuk YouTube. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. Itu ibu-ibu sejak ada corona, semua dibikin pusing. Ngajarin anak itu tidak bisa sebetulnya. Kalau bukan bidangnya. Maka kita sebagai calon guru ini, sebagai calon pendakwah ini, calon berada di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik di bidang syariah ini,
bersyukur pada diiki ya, karena kita akan tahu landasan Pancasila itu. Yang pertama landasan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, surah yang ke-112 ayat 1. Kemudian landasan yang lain adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu diambil dari hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sesama manusia sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita ini sesama manusia walau tidak satu darah, tetapi kita ada saudara sebangsa setanah air. Ada saudara sekandung, senasab, ada saudara sedarah itu kan anak dengan ibu, ibu dengan anak ya, ayah dengan anak, ayah dengan ibu kita. Nah ini kita ayah, ibu, anak itu satu keluarga. Tapi bagaimana dengan tetangga kita, dengan provinsi lain, dengan suku-suku yang lain? Itu sama, sesama saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian mengenai sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dari mana kita mengambilnya? Nah ini ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Itu surahnya apa? Surah Al-Anfal ayat 46 ya. Bersatulah kamu dan janganlah kamu berbantah-bantah, maka kamu akan menjadi pengecut dan hilanglah kekuatanmu. Ini Persatuan Indonesia. Artinya kita ini di dalam Pancasila menukil dari Al-Quran dan hadis. Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Itu jadinya jangan kita sampai bercerai-berai. Sila yang keempat terdapat dalam surah Ali Imran. Coba siapa yang tahu ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyawirhum fil amr. Ya, dan adalah kamu bermusyawarah dalam segala urusan. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sedangkan sila yang kelima itu adalah di surah Al-Maidah ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim, dicari. Wala yajrimannakum syan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Maka inilah landasan Pancasila yang betul-betul jelas. Landasannya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kita memegang falsafah hidup kita, bangsa kita sebagai pandangan hidup, maka kita akan selalu menjaga Pancasila. Dan kita harus melaksanakan Pancasila. Karena mengamalkan Pancasila, hakikatnya mengamalkan Al-Quran. Jangan pernah kita mau untuk diadu domba, ya, untuk digonjang-ganjing. Kalau ada orang yang provokator untuk memecah belah bangsa kita, kita harus membela kubul waton minal iman. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengertian atau pengetahuan dari Bapak Profesor Al-Maghfurlah Pak Profesor Ibrahim Mohsen ini, setiap bangsa memerlukan pandangan hidup yang akan dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, keagamaan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang akan timbul dalam gerak masyarakat yang bertambah, hari bertambah maju. Maka bangsa-bangsa yang sanggup menyelesaikan masalah-masalah itulah yang akan sanggup membangun dirinya, membangun bangsa dan negaranya. Alhamdulillah kita patut bersyukur karena bangsa Indonesia telah mempunyai pandangan hidup yang digali dari nilai-nilai dan budaya bangsa sendiri yang ternyata sejalan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam selaku agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia. Pandangan hidup itu tiada lain adalah Pancasila. Maka kita harus betul-betul mencintai bangsa kita yang berlandaskan dengan Pancasila. Jangan hilang. Kenapa ini terpental Bunda Tuti ini? Dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan argumentasi keilmuan Islam yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga bukan karena ikut-ikutan, akan tetapi karena memang ada dasar hukum yang jelas dan benar, lugas, tegas. Sayang pemikiran-pemikiran yang jitu itu keluar dari ulama swasta yang tidak pernah duduk di lembaga-lembaga resmi negara seperti DPR, MPR, DPR, Departemen, atau Dewan Pertimbangan Agung, dan lain-lain. Maka kalau ada orang yang mau memecah belah, kita jangan menggubris ya. Masyarakat dimanapun kita harus menjunjung tinggi agama kita yang berlandaskan Pancasila, terutama bangsa Indonesia tercinta. Kita harus mencintai ulama kita
yang mempunyai jabatan formal di bidang pemerintahan. Mungkin ini yang dapat Bunda sampaikan, landasan Pancasila yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, pemikiran dari ulama kita, Al-Maghfurullah Bapak Profesor Dr. Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi Bunda? Moderatornya siapa Bun? Tadi langsung sih. Bu Iza Bunda. langsung ditutup aja, nggak apa-apa Bunda tutup. Baik Bunda, Baik. kembali ke Bunda Nuriza. Ya. Baik, terima kasih Ibunda Dr. Hajah Sri Tuti Rahmawati yang sudah menyampaikan panjang lebar tentang UUD 45 dan Pancasila, dan juga kepada Ibunda dan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau bertanya ya. Kok kayaknya nggak enak kalau nggak ada yang mau tanya. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Ibu, tadi saya mau tanya, ada yang 5 tadi yang disampaikan sama Ibu Ifati, ada Hibdulin. Yang kedua tadi saya lupa apa ya? Ifdun nafs, karena kemanusiaan itu kan nafsun ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk yang ketiga itu Hibdun apa ya Bu? Ifdun nasab atau Nasab. nasal ya, bisa nasal atau nasab. Oh, iya. Yaitu persatuan ya. Kalau nasabnya diterjaga, hubungan antara ini terjaga, maka nasabnya atau hubungan semua nasab, dalam hal ini nasab secara umum ya, nasabnya bangsa Indonesia itu terjaga ya. Kemudian hifdzul aql ya, yang kerakyatan itu yang dipimpin oleh, dan yang terakhir hifdzul mal, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. 2000 Ya, baik. Sudah cukup ya? Ibu. Ya. Baik, kalau begitu untuk mata kuliah keikian pada hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga banyak manfaat, maslahah untuk kita semuanya selaku murid-murid Pak Kiai Profesor Ibrahim Hussein Al-Maghfurullah, dan juga kita diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan, semangat, tahfidz, dan hajat-hajat yang lainnya dilancarkan, tugas-tugas kuliah yang lainnya dilancarkan, UTS, UAS dilancarkan, dimudahkan, menjadi mahasiswi yang nilainya mumtaz semuanya. Lulusnya bareng, insya Allah. Ya. Amin. Amin ya Allah. Jangan ada yang terganjal, insya Allah. Di barokatil Quran. Ya, baik. Terima kasih wabil khusus kepada ibunda-ibunda yang sudah memberikan materi ini, dan juga kepada Ananda, pada teman-teman yang sudah menyimak secara seksama. Baik, terima kasih. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Munib Surat Maputra MA, ayahanda kita hadir. Terima kasih Pak Kiai. Oke, hadir lagi atau sudah keluar ya? Tadi sih bilang sudah keluar. Ya, baik. Terima kasih juga atas bimbingan Pak Kiai ya. Mulai dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan dibina, akan dibimbing oleh guru kita, Pak Kiai Ahmad Munib Surat Maputra. Baik, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Kalian sebentar lagi jadi alumni ya. Sama dengan kita nantinya.